Hai semua, saya Reski. Di video kali ini kita akan coba untuk melakukan fitur dari filter produknya berdasarkan kategori dan juga kita akan buat fungsi pagination-nya. Nah, untuk tahapan pertama, mungkin di sini teman-teman buat dulu minimal ada 5 data produk. Nah, di sini saya sudah buat untuk 6 produk yang akan digunakan filter berdasarkan kategorinya nanti. Dimana di sini ada 3 produk dengan kategori baju dan 3 produk untuk kategori sepatu untuk melakukan testing dari filter berdasarkan kategorinya nanti. Jadi silakan pause videonya dan silakan insert minimal 5 atau 6 produk dengan kategori yang berbeda. Setelah melakukan insert 5 produknya, sekarang kita coba eksekusi dalam codingannya. Kita bisa masuk ke bagian controller, product controller. Kita akan coba refactory bagian all product ini, yaitu kita ambil datanya berdasarkan kategori yang kita masukkan yang akan kita filter. Pertama mungkin kita coba hapus saja dulu. Dan pertama kita coba gunakan yang namanya request query. Yang akan kita gunakan juga nantinya untuk melakukan searchingnya yang akan kita masukkan ke dalam Postman bagian request query-nya. Ini cons query object. Kita akan buat query-nya berupa object sama dengan sini kita gunakan spread operator request query. Jadi query-nya nanti kita bisa masukkan lebih dari satu yang akan kita tampung ke dalam sebuah objek. Kemudian kita bisa abaikan beberapa query, contohnya mungkin seperti query untuk patch dan juga limit yang akan kita gunakan untuk pagination-nya nanti. Ini kita buat satu fungsi untuk mengabaikan jika ada request berupa patch dan limit. Ini kita cons exclude field sama dengan yaitu 2 patch dan juga limit. Kemudian exclude kita lakukan looping for each ke setiap elemennya, elemen dari setiap objeknya. Kita lakukan delete query object. Kita panggil variable query object-nya berdasarkan setiap elemennya. Jadi kita akan hapus patch dan juga limit ini pada query object-nya yang ada di sini. Kemudian kita lakukan testing dulu hasil dari query object ini apa. Kita bisa gunakan console.log. Gunakan di sini query object-nya kita coba tampilkan. Kita coba testing di Postman, tapi sebelum itu silakan jalankan dulu aplikasinya mp-landev seperti biasa. Masuk ke dalam Postman, kita lakukan send biasa saja dulu. Nah, di sini dia belum bentuk objek kosong karena tidak ada query yang kita masukkan. Tapi kalau ada query yang kita masukkan, kita masuk ke params bagian query-nya. Contoh di sini kategori. Ini saya kurangkan dulu kategori yaitu sepatu contohnya. Kita lakukan send. Ini masih error karena datanya tidak ditemukan, tapi kita cek di konsolnya. Ini kita dapat query-nya kategori sepatu dari query object. Nah, di mana sini dia berupa objek juga langsung yang kita dapatkan. Nah, tapi kalau kita masukkan patch dan limit di dalam query-nya, sini patch 1, kemudian limit 3, kita send, kita cek lagi di codingan. Nah, dia akan abaikan limit dan juga patch. Yang diambil itu cuma query yaitu kategori berdasarkan extrude field-nya ini. Jadi dia akan abaikan patch dan juga limit karena ada query-nya tersendiri nantinya. Nah, selanjutnya kita sudah cek isi dari query objeknya sudah berhasil atau sudah sesuai dengan yang kita inginkan.
Kemudian kita akan coba buat untuk fungsi filternya sekarang. Kita buat let query sama dengan panggil modelnya product. Kita find, panggil semua data produk berdasarkan query objek yang kita masukkan. Nah, query objeknya nanti ini berupa kondisinya. Ya kan, kita tampilkan. Dan dibuat sini kita cons data sama dengan await query. Ini kita buat variable data supaya query-nya bisa tampil di responnya. Ini kita coba di Postman lagi. Kita matikan dulu patch dan juga limitnya. Kita searching berdasarkan kategorinya. Dan juga uniknya untuk query ini, URL-nya seperti ini, jadi tanda tanya kemudian query-nya. Kita lakukan send. Di sini codingan kita ada error. Kita cek lagi dalam codingan. Di bagian file-nya terdapat error. Errornya itu seharusnya di sini jangan kita buat objek, karena di dalam query objeknya itu sudah berbentuk objek, jadi harusnya tidak perlu dibuat objek di dalam file-nya. Kita save, kita coba lagi di Postman, send. Dan di sini untuk data produk kita yang tampil cuman kategori yaitu sepatu, dan juga sepatu. Jadi semua kategori yang ditampilkan itu semuanya berdasarkan query yang kita masukkan, yaitu kategori sepatu. Nah, tapi kalau kita masukkan ke kategori baju, send, akan tampil semua produk dengan kategori baju semua. Ini kita sudah melakukan filternya berdasarkan kategorinya. Selanjutnya kita akan buat pagination-nya, yaitu fungsi page dan juga limitnya ini. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita komen saja dulu ini untuk fungsi pagination. Di mana di fungsi pagination ini kita baru butuhkan yang namanya query page dan juga limitnya nanti. Buat dulu cons untuk page sama dengan request titik query kali 1. Nah, di sini kenapa kita kali 1? Karena defaultnya itu request query-nya akan berbentuk string. Di sini kita kali 1 supaya dia berbentuk integer atau number. Nah, ini sama saja kayak fungsi parser integer, yaitu mengubah variabel string-nya menjadi integer. Seperti itu. Nah, kemudian kalau request query-nya tidak ada, kita masukkan page-nya berawal dari page pertama. Kemudian cons limit, ambil juga dari request query kali 1. Nah, jika limitnya tidak dimasukkan, kita limit saja datanya 30 data yang tampil maksimalnya. Selanjutnya cons skip sama dengan atau skip data. Untuk skip datanya ini itu untuk fungsi pagination-nya nanti, yaitu dia akan skip setiap datanya kalau kita ingin berpindah dari satu page ke page lainnya. Buat di sini page kurang 1 kali limit yang ada di sini, atau di sini jangan limit tapi limit data. Ini juga limit data. Nah, query-nya juga kayaknya kurang. Request query page dan juga request query limit. Ini untuk skip datanya berdasarkan page-nya. Selanjutnya kita buat query-nya. Kita tambahkan fungsi yang ada dalam query-nya ini, yaitu fungsi query titik skip. Jangan fungsi skip ya, berdasarkan skip data. Kemudian titik limitnya berdasarkan limit data. Nilai skip ini dan juga limit itu sudah bawaan dari MongoDB-nya. Itu untuk ngelimit data dan juga nge-skip datanya. Nah, selanjutnya di sini kita buat kondisi jika request titik query page itu diisi, maka buat cons 6 produk
wait di produk titik count dokumen. Nah, kegunaan dari count dokumennya ini kita hitung apakah dokumen dari produknya masih ada yang bisa di skip nantinya atau tidak. Kita gunakan dari count produknya ini. Kalau tidak ada, berarti kita buat if skip data itu lebih besar daripada produk, maka kita throw new error dispatch doesn't exist. Dan jika patch-nya sudah melebihi jumlah dari data produk kita, dan kita kasih respon status juga 400 atau 404 not found. Dan kita coba lakukan testing sekarang untuk pagination. Kita masuk ke dalam Postman lagi. Kita coba masuk ke page pertama dan kita coba limit 2 data saja yang tampil. Kita lakukan send. Nah, di sini untuk data dengan kategori baju itu cuma ngelimit 2 datanya saja yang tampil. Tapi kalau kita ganti sini jadi 3 contohnya. Send. Maka di sini cuma ada 3 data yang tampil. Dan juga kategorinya kita bisa ubah juga ke kategori sepatu contohnya. Nah, di sini dia akan ngelimit data yang tampil di sepatu itu cuma 3 data. Dan kita bisa masuk ke page yang kedua. Nah, untuk datanya di sini kan itu cuman sepatu ini ya, sepatu pink, kemudian coklat, dan juga kuning. Kalau kita masuk ke page yang kedua, page yang selanjutnya, kita masuk ke sini, kita send. Nah, dia akan masuk ke sepatu coklat biru sekarang. Dari yang page yang kedua, di mana datanya ini cuma tampil 1 karena jumlah data dari produk sepatu itu cuma 4 data yang tampil seperti ini. Jadi kita sudah berhasil untuk melakukan searching berdasarkan kategori dan juga pagination-nya. Dan sebenarnya kita juga bisa lakukan pagination tanpa kategorinya. Seperti ini. Jadi semua datanya yang tampil. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang filter berdasarkan kategori dan juga pagination. Jika yang ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Video kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian jika video dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day and bye.